Nah, di Indonesia dengan dengan adanya PSBB mulai dipaksa keadaan orang-orang harus bersekolah di rumah. Jadi sekolahnya pindah ke rumah. Jadi setiap pagi anak-anak sudah mulai dihadapkan dengan banyak tugas, banyak skenario, banyak rencana-rencana pembelajaran. Bu guru, Pak guru harus siap mengajar melalui online dan sebagainya. Nah, pertanyaannya kemudian apakah ini homeschooling yang dibutuhkan? Apakah betul sekolahnya harus pindah ke rumah atau seperti apa? Nah, saya mau izin langsung saja. Jadi dalam konsep lifelong learning, dalam konsep participant centered learning, sejatinya kan harusnya partisipannya yang menjadi mendapat ruang lebih banyak. Tapi baik, kita serahkan aja. Saya mohon untuk Kak Munas dulu, untuk Dokter Munas dulu, boleh nggak dijelasin sedikit nih, apa sih sebetulnya homeschooling? Banyak sekali dari kita yang mungkin masih awam di Indonesia ya tentang homeschooling. Tadi sempat diskusi dengan Bu Is, paradigma tentang belajar itu pun masih harus banyak kita diskusikan gitu. Apakah harus betul duduk diam di depan meja pakai setumpuk buku lalu kita tulis atau bagaimana? Silakan Dok Munas, silakan Pak Munas. Baik, terima kasih Om Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda teman-teman semuanya. Ya, senang sekali pada hari Minggu ini kita bisa sharing ya, kita ngobrol santai saja ya. Jadi nanti panggilannya mungkin ada tante, om, di sini santai-santai saja, nggak ada panggil Pak, Bu, dan kecuali sama Pak Joko dan Bu Is. Karena panggilannya udah Pak Joko dan Bu Is dari dulu ya. Udah kelihatan ini. Lo bukan saya ngomong ya Bu. Baik, kita akan seperti yang disampaikan oleh Om Rizky tadi, kita sharing sedikit mengenai homeschooling ya. Oke, semoga bisa terbaca ya. Nah, homeschooling sebagai sebuah pilihan untuk merdeka belajar. Nah, sebelum kami menyampaikan tentang homeschooling, mungkin ada juga nih yang bertanya, ABA Academy itu sebenarnya apa sih sebenarnya ya? Ini sedikit mengenai saya, latar belakang. Senangnya, lumayan senang sekolah ya. Sekolah kok senang gitu. Jadi saya masuk S1 saya di Universitas Indonesia, bidangnya sains, tapi kemudian saya merasa kok tantangannya akan berbeda kalau saya pindah ke pendidikan gitu ya. Challenge-nya akan lebih menarik dan lebih berwarna dibanding saya kerja di lab, bisa ngontrol semua variabel sendiri. Akhirnya saya pindah ke bidang pendidikan. Sehingga S2 dan S3 saya juga saya selesaikan di bidang pendidikan. Dan ya kami bertemu dengan Mas Rizky itu waktu kita sama-sama di Kak Seto ya, Mas Rizky ya. Wah, pejuang lama kita berbeda, di dua divisi yang berbeda ya. Saya kebetulan membantu mengembangkan dan mengkonsep homeschooling Kak Seto di awal berdiri sampai sekitar 2010-an ya, sebelum kami pamit ingin melanjutkan sekolah sama itu 2007 ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. 2007 sampai 2010 ya kita di sana. Iya, betul. Karena kita merasa ilmunya masih kurang ya kan. Kan tadi sudah dikatakan long life learning ya, kita belajar lagi. Lalu kemudian sekarang ya kami bersama mengembangkan ABA Academy. Ya, nah kelas ABA Academy itu adalah kami adalah lembaga pendidikan solusif, kami punya solusif yang membantu. Jadi kami adalah supporting untuk membantu anak, menyiapkan anak agar bisa menjadi yang terbaik sesuai dengan minat dan bakat unggul mereka masing-masing. Ya. Nah, programnya, beberapa program kami saat ini adalah The Homeschooling, Students Enrichment Program, online, karena sekarang lagi pandemi, semuanya online speaking class, sama les private, yang sebagian juga online, sebagian ada yang masih ke rumah, dengan tentunya mengikuti protokol COVID-19. Untuk homeschooling sendiri, ini kami ada kegiatan komunitas, saat ini ya online semua, lalu ada distance learning, yang sifatnya mandiri, ya. Itu bisa kurikulum nasional, internasional, dan difabel ya, adik-adik kita yang berkebutuhan khusus atau different ability, dan tentunya kami memberikan support sistem kepada para orang tua dalam bentuk parent meeting, counseling maupun private tutorial. Ini sedikit mengenai ABA Academy ya. Kalau ada yang bertanya-tanya ABA Academy itu apa sih sebenarnya?
makanan apa sih sebenarnya itu apem, ya. Nah, sekarang mengenai homeschooling, mungkin ada yang masih belum tahu ya kan homeschooling itu apa sih sebenarnya. Nah, karena kita hidupnya di Indonesia, ya, saya hanya memberikan satu definisi saja sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia, ya. Kalau definisi kan tentu banyak, apalagi ini kita lebih kepada diskusi ya, ngobrol santai. Jadi ini hanya yang kami sampaikan hanya pemantik-pemantik untuk kita diskusi nanti. Ya, homeschooling itu adalah layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana. Jadi kata kuncinya ada dua nih, sadar dan terencana ya. Dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau di tempat-tempat lain. Bisa dalam bentuk homeschooling tunggal, majemuk, dan komunitas, di mana proses pembelajaran dilaksanakan dengan suasana yang kondusif, bertujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal. Itu definisi dari homeschooling, ya, dalam konteks kehidupan kita sebagai orang Indonesia. Sehingga tadi dikatakan ada homeschooling tunggal. Homeschooling tunggal itu apa sih sebenarnya? Homeschooling tunggal itu adalah homeschooling yang dilaksanakan oleh satu keluarga tanpa bergabung dengan keluarga lainnya. Ya, mungkin karena alasan tertentu, apakah alasan value mereka atau tempat tinggalnya, ada alasan macam-macam, sehingga hanya mereka melaksanakan homeschooling sendiri saja. Lalu homeschooling majemuk. Nah, homeschooling majemuk itu dilaksanakan oleh dua atau lebih dari keluarga ya, 2, 3, 4 terserah ya, di mana mereka bersama-sama melaksanakan homeschooling, tetapi kegiatan pokok tetap dilaksanakan oleh orang tua masing-masing. Kenapa mereka berkolaborasi? Mungkin ada sebagian orang tua yang bisa berbagi skills mereka dalam bidang penulis, misalnya menulis atau fotografi. Sebagai orang tua lain mungkin lebih bisa sharing mengenai matematika dan sains, yang lain bisa lebih di seninya, yang lain lebih di religiusnya, ya. Sehingga kemudian mereka bergabung membentuk kegiatan homeschooling majemuk. Nah, dan yang terakhir adalah homeschooling komunitas. Homeschooling komunitas ini adalah gabungan dari beberapa homeschooling, tapi bisa juga lembaga yang menyusun dan menentukan silabus, bahan ajar, kegiatan pokok, semuanya. Jadi ini bentuk homeschooling yang lebih teratur dan terstruktur, ya. Di mana komitmen penyelenggarannya tetap itu orang tua harus memegang peranan yang sangat penting. Sehingga pada prinsipnya apapun format homeschooling yang dipilih, yang perlu diperhatikan adalah kunci sukses dari pelaksanaan homeschooling itu adalah peranan, tanggung jawab, dan komitmen dari orang tua dan wali. Ya. Makanya ketika Pak Joko dan Bu Iis melaksanakan homeschooling, buat ketiga putra-putri tercinta, Pak Jokonya sebagai kepala sekolah, Bu Iisnya sebagai wakil kepala sekolah ya Pak Bu Joko. Jadi peranannya tetap. Ya. Kenapa? Karena pada beberapa kasus pengalaman yang kami hadapi di belakang, tidak sedikit orang tua yang memilih homeschooling, khususnya homeschooling komunitas, tetapi kemudian melimpahkan semua tanggung jawab dan tugas mereka itu kepada komunitas. Artinya hanya memindahkan saja daripada sekolah formal udah ke homeschooling. Hanya sekedar praktek ya udah belajar di homeschooling, tapi girohnya, ruhnya homeschooling itu tidak dilaksanakan. Gitu. Ini mengenai format homeschooling yang ada di kita. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih homeschooling? Ya sama saja dengan pendidikan formal ya. Yang pertama adalah menjamin pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi peserta didik. Karena ada anak-anak yang mungkin tidak pas di jalur sekolah formal sehingga mereka memilih alternatif. Meskipun pada saat sekarang ini ya, pada saat pandemi ya kan, semua orang pada di rumah belajarnya akhirnya. Mau tidak mau homeschooling ya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks sekarang sepertinya sekolah formal jadi homeschooling komunitas ya kan? Karena anak tidak datang ke sekolah tapi mereka belajar di rumah. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih sebenarnya bentuk dari homeschooling komunitas, ya kita bisa lihat sekarang sekolah formal. Sebenarnya seperti itu homeschooling komunitas, terstruktur, ada mata pelajaran khusus, jadwal khusus, ya, sehingga bisa belajar bersama-sama. Lalu kemudian tujuannya menjamin pemerataan dan kemudian akses pendidikan bagi setiap individu untuk proses pembelajaran akademik dan kecakapan hidup. Ya, lagi-lagi ini terkait dengan akses dan pemerataan kualitas pendidikan. Lalu kemudian
homeschooling dilaksanakan untuk melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan hidup yang lebih fleksibel, ya, lebih fleksibel. Tidak hanya di dalam ruang kelas di sekolah dalam rentang waktu tertentu, tapi ini lebih kepada bisa di mana saja, dia bisa belajar dengan siapa saja, ya, dan banyak hal-hal lain yang mungkin skill-skill yang nggak dapat di sekolah formal. Nah, payung hukumnya, kalau ada yang bertanya, memangnya legal homeschooling di Indonesia? Ini di antara payung hukum pelaksanaan homeschooling di Indonesia. Banyak sekali ya, tapi karena kita tidak bicara masalah hukumnya ya, ini sedikit saja. Dan yang terakhir adalah Permendikbud 129 nomor 129 tahun 2014, dan ini khusus mengatur tentang homeschooling di Indonesia. Jadi Permendikbud tentang homeschooling di Indonesia itu ada di Permendikbud nomor 129 tahun 2014. Nah, Bapak, Ibu, Bunda, teman-teman bisa lihat nanti bagaimana aturan mainnya homeschooling di Indonesia. Nah, dari pengalaman kami, kenapa sih sebagian orang memilih homeschoolers itu memilih homeschooling? Alasannya banyak, ya, alasannya banyak. Kalau kita balik ke negara-negara maju, ya, itu memang sebagian besar dari orang yang memilih homeschooling lebih pada alasan religiusitas, ya. Karena makin terdurasinya pembelajaran values dan agama di sekolah, itu menyebabkan beberapa orang lebih ingin mendidik anaknya di rumah untuk mengajar mereka agama, moral, dan pendidikan karakter yang lebih. Begitu juga dengan di Indonesia, sebagian keluarga juga memilih menghomeschoolingkan putra-putri mereka karena di sekolah pendidikan agama, moral, dan karakter hanya terbatas, ya. Dan terkadang itu lebih banyak sebatas teori. Lalu kemudian memberikan lingkungan sosial dan suasana belajar yang lebih baik. Ya, ini mungkin karena homeschooling suasananya akan sangat berbeda dengan di sekolah formal. Ya, anak bisa belajar di mana saja, bisa hari ini belajar di taman bisa, minggu depan belajar di kebun binatang boleh, ke museum boleh, ya, di mana saja bisa. Kemudian ada orang-orang yang karena memilih profesi dan mempunyai bakat yang berbeda dari yang lain, misalnya mereka ahli di bidang olahraga, atlet, ya, atau mereka memang pekerja seni, artis, model, pelukis, ya, penari, macam-macam, atau juga desainer mungkin, dan mereka merasa waktu mereka itu sangat fleksibel, sehingga tidak bisa dibatasi dengan jadwal pendidikan formal, sehingga akhirnya mereka memilih homeschooling. Lalu memberikan kehangatan dan proteksi khususnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau different ability, ya, atau ada yang menyebutnya juga special education needs, ya. Ini diharapkan tentunya di kita masih sangat terbatas sekolah-sekolah yang benar-benar inklusif, yang bisa memberikan kesempatan dan kenyamanan bagi adik-adik kita yang berkebutuhan khusus, sehingga kemudian orang tua lebih memilih anaknya sudah di homeschoolingnya saja. Lalu menghindari penyakit sosial seperti bullying dan narkoba. Ini ada banyak kasus memang orang tua memilih karena takut anaknya terbawa atau terseret ke pergaulan yang saat ini, ya. Ada bahaya bullying dan narkoba ada di mana-mana. Dan ada juga yang mempunyai pengalaman traumatik di sekolah. Ini banyak sekali, ya, anak-anak sekolah formal memilih homeschooling karena mereka mempunyai pengalaman yang traumatik. Ada yang karena kasus bullying misalnya, ada yang karena mungkin ya paling banyak sih bullying, ya. Misalnya dulu yang kami tangani ada yang anak yang disundut sama senior dengan rokok oleh seniornya, ya. Ada yang kena bully oleh gurunya. Sederhana, dia tidak sekolah, kena sakit, lalu gurunya entah kenapa kesel sampai buku PR-nya dibuang ke tong sampah sama gurunya dan dia tahu, sehingga dia benci sekali dengan kata-kata sekolah, ya. Jadi dia sama sekali tidak sejak itu dia tidak berangkat sekolah, ya. Ada anak yang traumatik karena teman-temannya banyak sering melakukan apa ya, ngumpul-ngumpul tapi sambil make obat di rumahnya dia gitu. Jadi dia merasa nggak nyaman dengan sekolah waktu itu, ya. Jadi banyak pengalaman-pengalaman traumatik di sekolah, ya, yang menyebabkan kemudian mereka memilih homeschooling. Lalu kemudian tidak sesuai dengan sistem pendidikan formal seperti model pembelajarannya, kurikulumnya, dan waktu yang padat. Ini banyak juga anak-anak yang khususnya mereka yang sudah menemukan impian mereka dari kecil melihat bahwasanya sekolah formal itu lebih pada penyeragaman, ya.
apalagi sekarang ada KKM, ya kan, semuanya bisa lulus dan dituntut mempunyai nilai yang sama di semua mata pelajaran, sehingga kemudian akhirnya mereka merasa, oh kayaknya pendidikan formal bukan yang cocok buat kami, ya. Nah ini mungkin Pak Joko dan Bu Is bisa cerita lebih banyak nih pengalaman ini nih, ketika pertama memulai homeschooling buat putra tertua mereka. Lalu orientasinya gimana sih? Tetap ya, orientasi utama dari homeschooling itu adalah kecakapan hidup, tetapi ada orang-orang yang tidak memperdulikan ijazah karena mereka menganggap ya udah ijazah itu nggak penting ya, mereka tetap bisa sukses, bisa bertahan hidup, mereka bisa menggapai impian dan karir mereka. Tetapi ada juga homeschoolers yang mereka berorientasi kecakapan hidup, tetapi mereka tetap memerlukan ijazah. Kenapa? Karena mereka berpikiran ya siapa tahu nanti mereka tiba-tiba kepikiran pengen lanjut ke sekolah formal ya atau ke pendidikan tinggi yang memerlukan ijazah, sehingga akhirnya mereka memilih HS yang berorientasi kecakapan hidup dan memerlukan ijazah, sehingga biasanya mereka gabung dengan komunitas tertentu ya. Nah ini biasanya mungkin ayah bunda juga sering mendengar ada istilah deschooling, unschooling ya. Nah, ketika kita pindah dari sekolah formal ke homeschooling itu pasti ada masa-masa transisi. Nah, masa transisi ketika dari formal ke non formal ini biasanya kita sebut sebagai deschooling ya. Nah, lalu kita melaksanakan homeschooling, ini kita bisa pilih ya. Apakah kita mau unschooling, artinya kurikulumnya bebas ya, sebebas-bebasnya sesuai dengan keinginan anak ya, sama sekali tidak terstruktur ya, mungkin anaknya fokus di bidang olahraga saja, lalu mungkin yang lain hanya mensupport, atau memilih homeschooling dengan cara school at home. School at home ini artinya adalah pembelajaran terstruktur menggunakan kurikulum yang mirip dengan kurikulum sekolah formal, tetapi pembelajarannya dilakukan di rumah. Di rumah di sini dalam konteksnya bisa di mana saja dengan siapa saja. Jadi ini adalah bentuk transisi dari orang-orang, anak-anak homeschoolers yang memilih homeschooling setelah mereka lama di sekolah formal. Ya, jadi homeschooling pada prakteknya bisa berupa unschooling atau school at home. Ya. Nah, lalu kapan biasanya orang bisa memulai homeschooling? Homeschooling itu bisa dimulai ya ketika orang tua, yang penting di sini adalah orang tua dan anak siap dan mempunyai komitmen untuk homeschooling. Ya. Karena kalau orang tuanya nggak siap, anaknya tidak siap, ya tunggu dulu untuk siap. Ya. Kalau ayahnya setuju homeschooling, bundanya nggak setuju, sebaiknya tidak homeschooling dulu. Ya. Karena homeschooling adalah pendidikan keluarga, ya, di mana ayah dan bunda adalah merangkap kepala keluarga, wakil kepala sekolah, guru, ya kan, tenaga administrasi, TU, semuanya ayah dan bundanya, gitu. Sehingga kalau ayahnya siap, ibunya nggak siap, ya gimana? Kedodoran nantinya, keteteran nanti orang tuanya. Jadi kita bisa mulai homeschooling ketika orang tua siap dan anak siap dan mereka sepakat untuk memilih jalur homeschooling ini. Maka kita bisa melaksanakan homeschooling. Mungkin itu pengantar dari kami untuk kita nanti diskusi lebih lanjut ya. Terima kasih Mas Rizky, saya kembalikan ke Om Rizky. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Om Munas, Dr. Munas Ramli. Ya, ada sebelum kita nanti tanya jawab, ini yang masih mengganjal mungkin di banyak orang itu misalnya kalau tadi mau kurikulumnya seperti apa, lalu dapat ijazah atau enggak, nanti kuliahnya gimana kalau ambil yang pendidikan dasar menengah, lalu kerjanya gimana? Nah itu pasti yang jadi pertanyaan. Nanti kita bahas setelah ini. Oke. Pada diskusi nanti. Sambil diskusi nanti kita bahas. Nah ini juga udah ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih banyak di kolom chat siapa Bapak Ibu, Ayah Bunda yang ingin bertanya silahkan. Tapi saya mau izin ke Dr. Jaka dulu, Pak Suprajaka, Dr. Joko dan Ibu Iis. Baik, pertanyaannya simple. Yang pertama sekali, tentu yang membuat penasaran kenapa pilihannya homeschooling Pak Joko. Boleh nggak di-share Pak Joko dan Ibu Iis, dan sampai semua putra-putrinya beliau alumni homeschooling dan sekarang yang terbesar sudah sedang ambil master di Kyushu University. Baik, silakan Pak Joko, Bu Iis, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kami merasa terhormat diundang ada 2 dokter yang ternyata di baliknya Kak Seto. Ya, kan ini luar biasa ini. Saya tidak menyangka ini dua-duanya sebagai think tank-nya Kak Seto. Kan, jadi kalau masalah homeschooling saya terserang ada sebagai muridnya Kak Munas. Benar. Jadi Kita yang belajar banyak dari Pak Joko dan Bu Iis itu. jadi Mas Rizky kayaknya memang kami kenapa homeschooling, pertanyaannya awalnya terpaksa, kami nggak punya ilmu. Serius. Jadi pertanyaannya kami terpaksa seperti saat ini ketika kami semua di lockdown untuk kembali ke rumah. Itu kelihatannya. Dipaksa keadaan ya, Pak. Baik. Jadi kami kelihatannya 9 tahun yang lalu, 2009 ya, 9 atau 10 tahun yang lalu, kami terpaksa di lockdown. Nanti ceritanya istri saya, wakil kepala sekolah. Karena saya ini kalau di rumah Mas Rizky, setelah di rumah itu kecerdasan saya hilang. Jadi kecerdasan ada di istri. Mungkin yang menjelaskan mungkin istri, tapi itu kira-kira kami waktu itu yaitu ada sebuah keterpaksaan ketika ada sebuah situasi seperti yang dijelaskan Kak Munas tadi. Salah satunya ketika ada sebuah keterpaksaan karena tadi nomor bukan bullying yang terakhir ya Pak. Ya betul. Kak Munas ingat sekali, kita sama-sama di warung kopi ketemu sedih semua, kita wajahnya ketekuk semua. Saya, istri, anak saya yang sekarang di QC ketekuk semua, nggak ada suara yang senyum-senyum sama sekali. Itu ketemu pertama kali. Itu Mas, jadi sebetulnya Mas Rizky, kami seolah-olah ini lockdown ketika kami merasa ada sebuah persoalan masalah pendidikan. Mungkin itu kalau nanti, monggo, kira-kira yang mau dielaborasi di mananya. Jadi 2 kali lockdown, jadi pengalaman waktu itu akhirnya kami lebih mantap lagi sekarang ini untuk mendidik yang 2 anak yang sekarang masih homeschooling tetapi sekaligus punya usaha-usaha. Tapi yang satu ini kelihatannya basicnya sudah alhamdulillah sudah mantap, ketemu waktu itu belajar mau biologi, setelah ketemu biologi nyari guru mix hybrid, ketemu main lama-lama ketemu universitas terus langsung alhamdulillah ke sana, dan kelihatannya hampir ujian dan sudah mau minta doanya saja Mas Riki, Kak Uba, jantan buka, kelihatannya mau PhD sambil kerja. Amin. Semoga sukses Pak Joko. Amin. Ya, monggo. Kalau begitu saya ke Ibu, kalau boleh Pak, mohon izin Ya, Pak. monggo. Nah, boleh nggak Bu diceritakan Ibu sedikit Bu. Jadi gimana proses belajar mengajarnya itu dulu gimana? Ini Bu Wakepsek ya berarti ini ya. Monggo Bu, silakan Bu. Jadi awalnya kan memang kedengeran ya Kak? Kedengeran benar. Oh ya, oke. Jadi awalnya memang Andri dulu ya. Andri itu karena nggak mau sekolah, terus kita belajar dulu gimana caranya, akhirnya ketemu Kak Munas, kemudian belajarnya ya kita magang ya ke Kak Munas itu, Andrinya bolak-balik ke sana 3 kali seminggu, kemudian setelah 6 bulan adiknya ngikutin yang paling kecil, Yuda, kemudian setelah Yuda setahun kalau nggak salah, terus habis itu baru Rian. Jadi awalnya itu memang karena Andri itu pemicunya, akhirnya mungkin kalau Yuda itu karena melihat kakaknya kok enak sekolah nggak pakai seragam, karena dia masih kecil waktu itu, dia kelas 5 SD. Waktu itu sebenarnya juga kita sayang karena udah mau ujian tinggal setahun kok nggak mau, tapi karena anaknya sudah kekeh mau, ya udah. Jadi akhirnya ketika berdua itu anak-anak belajar di rumah. Kemudian ada Kak Abi, ininya Kak Munas yang akhirnya menjadi mentor di rumah. Kemudian setelah itu akhirnya saya
belajar bersama. Jadi mengikuti mereka cara belajarnya seperti apa. Jadi kalau mereka belajar, ayah ada di sini belajar ngobrol, bagaimana mereka proses belajarnya seperti apa. Kira-kira waktu itu 6 bulan, akhirnya kita bisa sendiri. Gitu. Jadi mereka bikin jadwal sendiri, sesuai dengan keinginan mereka. Mereka mau belajarnya seperti apa. Kemudian memang dieksplor terus minat sama bakatnya seperti apa. Itu kurang lebih seperti itu. Baik, berarti intinya ada di pembelajaran bersama ya, Bu Iis ya. Kuncinya ada di sana. Ya, Pak Joko, silakan Pak. Jadi ketika kami berusaha untuk kenali sebenarnya potensi unggul, ya. Ini terutama yang nomor 1 ya, si Andri itu kan juga belum ketemu awalnya. Persis seperti Kak Munas tadi, bahwa ketika sekolah, terus nanti kan ada jeda itu, unschool tadi. Nah, Andri itu sampai kira-kira 3 bulan unschool, tidak ngapa-ngapain. Dalam 3 bulan itu, kita yang stres, anak itu cuma tidur tiap hari. Susah kan? Kita juga, karena apa? Unschool itu ternyata setelah kami belajar dalam ilmu parenting, itulah detoksifikasi. Kita diamkan saja pada saat proses awalnya belajar. Dan sebetulnya Andri itu dari kecil, SD, ETK, SD, SMP, SMA yang belum jadi ya kan, cuma 3 bulan ya, SMA 3 bulan. Tapi selama periode SD, ETK, SD, SMA, juara terus. Matematikanya terbaik, bahasa Indonesia terbaik, bahasa Inggris terbaik. Tidak ada masalah persoalan akademis. Tapi kenapa di 3 bulan sekolah di SMA yang menurut saya juga sekolahan terbaik, jadi dia langsung down, tidak ngapa-ngapain. Ini yang kita nggak tahu. Akhirnya kita tarik ke rumah, tetapi pada saat tarik ke rumah itu benar-benar unschool, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya kita pelan-pelan nyari sebetulnya ada apa gitu. Ingin musik, kita belikan, kita latihan musik. Ya, bandnya sudah dari SMP sudah main band sebetulnya. Khawatir juga, main band itu khawatir dulu. Nah, terus setelah main band, mikir juga sebetulnya dia olahraganya yang paling bagus apa, kita ajak. Ternyata dia memang perenang dari awal, dari kecilnya perenang. Oke, kita langsung recovery ke perenang. Kita cari guru renang. Oke, setelah ketemu renang kan kita sudah sepakat ya, ini kita sudah sepakat dulu. Sudah ada frekuensi. Meskipun saya sebetulnya waktu itu juga agak sedikit, ini ngapain sih anak nggak sekolah. Bapaknya sekolah S3, anaknya nggak mau sekolah, pusing dulu waktu itu. Kita belum sepakat. Prosesnya masih mencari. Ini benar-benar detoksifikasi. Setelah itu kita cari lagi sebetulnya mau sekolah apa, mau ilmu apa, mau pelajaran apa. Itu tidak bisa jawab langsung, mau ngapain. Pokoknya main musik, renang, olahraga, main bola. Dan yang menyedihkan, main bola di rumah itu dengan anak-anak kecil-kecil itu. Tiap hari. Wis. Karena memang ternyata si Andri itu suka sekali game sepak bola. Jadi seluruh sepak bola itu lengkap. Jadwal pertandingan World Cup itu lengkap sekali jadwalnya. Jadi dia udah setiap saat ada permainan langsung cek. Terus nanti ada game. Tetapi seluruh pertandingan di internasional itu semua direkam dan jadwalnya akan diikuti. Akhirnya dia nggak punya temen mainnya dengan anak-anak. Nah, kita stres. Tapi lama-lama kita ajak diskusi. Nah, bulan keempat itu sudah mulai terbuka. Nah, terbuka karena memang sebetulnya yang nyonteknya itu Kak Munas, Kak Abi tiap hari dikasih. Mungkin nggak tahu pembicaraan di belakang kita nggak tahu. Antara Kak Munas, Andri, Kak Abi itu ngapain aja nggak ngerti. Tapi bulan ketiga itu ternyata ketemu. Ya, aku mau belajar biologi. Nah, itu seperti air, ada air dari surga turun ke ini. Mau belajar biologi. Oke, belajar biologi apa? Oh, belajar biologinya, kebetulan istri biologi. Nah, udah, kalau belajar biologi ke mama saja, ngapain kemana-mana. Belajar biologi. Tetapi ternyata permintaan bukan biologi, belajar ini daun, ini binatang. Enggak. Saya harus belajar biologi laut. Udah ketemu. Oh, biologi laut. Saya ingin konser di bawah laut. Cuma gitu aja tuh.
merentul. Oh, ternyata terbuka. Itu baru bulan keempat. Tapi semakin gondrong anaknya. Gondrong, rambutnya panjang. Nah, setelah itu baru ketemu. Kita cari guru. Makanya sebenarnya teori Kak Munas yang ada 7 tadi, ini ada sebuah model. Nah, setelah itu kami ketemu. Kita carikan, karena dia renang, dia suka biologi, maka kami carikan ahli biologi yang bisa renang, yang bisa nyelam. Sudah, dari situ terbuka. Nah, tetapi ya hanya main-main saja tiap hari. Main, cari di internet, belajar. Nah, setelah ketemu namanya Pak Imam. Pak Imam itu adalah penyelam yang lumayan punya kualifikasi. Nah, saya kursuskan, udah cuma kursus itu saja. Tanpa diajak belajar matematika, biologi, fisika, enggak udah. Tiap hari ketemu Kak Munas, ada jadwalnya, Kak Abi, terus nyelam, Pak Imam. Cuma, nah rupanya setelah dia 3 bulan berikutnya, dia bisa mengikuti proses latihan nyelam, terus akhirnya diajak selam ke Pulau Seribu, dia langsung keluar satu penelitian yang diusulkan Kak Munas, ada lomba yacht scientific di Bandung. Dan ternyata memperoleh paper yang lumayan masuk dalam kualifikasi. Artinya ternyata sekolah yang teori banyak itu hanya disentuh kecil saja, dia langsung keluar recovery ilmu-ilmu yang ada. Artinya, nah yang menarik adalah yang paling kecil itu sejak kecil sudah homeschooling terus. Nah sekarang dia lebih lebih mandiri ternyata. Yang paling kecil itu karena homeschoolingnya tidak telat. Karena yang nomor 1, 2 itu telat seperti bapaknya telat gitu. Jadi nggak pinter-pinter. Nah ketika yang kecil itu juga dicangkokkan ditekan Kak Munas. Jadi yang paling kecil itu sejak umur kelas 5 SD sudah kami cangkokkan di dulu bukan Abak Munas, dulu apa ya dulu Indi Academy dulu di sana. Nah itu kita cangkokkan saja, suruh masak sendiri, ya suruh beli nasi sendiri. Tapi kalau sesuatu saat ya diajak makan sama Kak Munas gitu. Tapi udah mulai belajar sendiri. Sering-sering juga saya stres karena ini dapat makan nggak sih? Ternyata Kak Munas baik dapat makan di rumahnya. Itu konsep nyangkok itu konsep nyantrik di rumahnya Kak Munas. Itu Mas Rizky, barangkali nggak terstruktur karena saya bukan pendidik, jadi ngomongnya nggak jelas karena saya ya itu nggak pendidik, bukan pendidik. Pendidik adalah istri, bapaknya hanya wakil kepala sekolah. Itu kira-kira. Bukan pendidik tapi dosen. Ini selalu merendah ini. Saya ini malu karena di sini ada nama Bu Widyaningsih itu dosen senior saya malu jadinya. Saya ada dosen senior, takut saya. Selamat bergabung Bu Widyaningsih, Bu Sri Utami juga. Itu ada Bu Dr. Sri Utami juga. Pada dosen saya jadi grogi. Luar biasa. Baik Pak Joko, Bu Is, terima kasih banyak. Jadi ini yang agak menarik ini. Mulai menarik karena ketika yang kecil justru dari kecil malah lebih mandiri ya. tapi karena ini berhubungan dengan satu pertanyaan juga. Nah, kita mulai sambil sesi tanya jawab sekalian. Ada pertanyaan, kalau saya sarikan ada sekitar 3 pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat kita. Nah, ada yang masuk private, itu berapa sih batasan usia? Ini mungkin monggo Pak Kak Munas kali ya yang nanti silakan jawab. Berapa sih batasan usia untuk memulai homeschooling? Karena misalnya ada kalau 16 tahun masih bisa atau enggak? Nah, itu kira-kira Kak Munas. Nah lalu ada juga ini Mbak, ayah atau bunda ini cerita lahir. Nama kode internetnya cerita lahir. Nah, ini saya starting homeschooling tidak sesuai dengan jalur akademi, free learning. Nah, jadi mohon pencerahan karena sekarang
sekarang jadi merasa lost untuk bridging ke akademik. Nah, ini yang menarik lagi tadi, ada yang bagaimana untuk memulai homeschooling, belum semua bisa menerima homeschooling sebagai lembaga pendidikan. Nah, ini fenomena yang jamak di Indonesia. Dan ada satu yang menarik tadi dari Bu Nino. Bu Nino itu sempat bertanya, gimana kalau kedua orang tuanya semua bekerja? Nah, itu dia. Jadi tidak ada yang bisa mendampingi anak homeschooling di rumah. Baik, monggo silakan. Ke Kak Munas dulu kali. Dok Munas silakan. Nah, nanti setelah ini saya kembali ke Pak Joko dan Bu Is. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Om Rizky. Oke. Ini banyak pertanyaan. Kita juga sampaikan kepada teman-teman semua di sini, buat 3 penanya terpilih nanti kita akan berikan door prize loh, buku karangan Ibu Iis, wah, mengenai homeschooling, sekolahku, rumahku, ya. Nah, nanti di akhir acara mungkin kita akan umumkan nanti di Instagram Aba Academy atau di akun sosial medianya ya. Yang pertama tadi terkait umur berapa kita bisa mulai homeschooling. Nah, sebenarnya sebelum anak-anak masuk ke sekolah ya, sekolah non formal itu PG, TKA, TKB dan sekolah formal itu kan sebenarnya anak belajar dengan orang tuanya di rumah ya. Jadi kalau mau mulai homeschooling ya, kalau kita bicara homeschooling adalah sebuah pembelajaran yang dilaksanakan secara terencana ya, dari mereka baby pun sudah bisa homeschooling sebenarnya gitu. Jadi tidak ada batasan usia dalam memulai homeschooling ya. Apalagi sekarang kita bisa belajar banyak, orang tua bisa belajar banyak, baik itu dari sumber-sumber online, ya kan, dari seminar parenting, dari buku-buku yang bisa diakses yang luar biasa, sehingga itu bisa memulai homeschooling dari usia kapan saja, ya. Itu mengenai usia homeschooling. Lalu kalau usia 16 tahun, apakah masih bisa homeschooling? Pertanyaannya sekarang, apakah putra atau putrinya ada di sekolah formal? Kalau masih di sekolah formal ya tentu bisa homeschooling ya. Usia sekolah tidak ada kata terlambat, karena kalau kita bicara long life learning ya tentunya kita belajar sepanjang hayat ya. Jadi ya bisa tetap itu dilaksanakan. Nah, yang jadi pertanyaan tadi adalah 16 tahun. Sekarang di sekolah formal, ini mungkin kasusnya agak mirip dengan Andri ya, umur 15 dulu kali Pak Joko mulai homeschooling ya, kelas 1 SMA ya kan. Jadi saya ingat betul itu ya, saya ditelepon Pak Joko ya kan, saya belum nggak kenal Pak Joko siapa, Pak Joko. Nelfonnya weekend lagi saya jadi, karena weekend tuh malas ngangkat telepon kan. Terus saya telepon, oh ya, baru kemudian kita ketemu dengan Pak Joko dan Mas Andri ya, di sebuah tempat minum ya Pak ya. Lalu lanjut. Nah, biasanya kita tuh memulai homeschooling dengan interview antara orang tua dan anak, dan interviewnya harus terpisah ya. Karena anak terkadang tidak mau untuk mengeluarkan undang-undangnya ketika ada ayah bundanya di depannya. Ya. Jadi kita harus ngulik anaknya sebenarnya masalahnya apa, kenapa dia homeschooling, dan sehingga kita ketahuan sebenarnya Andri itu ada masalah apa, yang kemudian informasi itu kita berikan kepada orang tua. Nah, usia 16 tahun tidak masalah, karena dalam sistem pendidikan Indonesia yang perlu kita ingat, setiap anak itu bebas memilih jalur pendidikan yang mereka inginkan. Ini diatur oleh Undang-Undang Sisdiknas. Jadi, anak-anak yang memilih homeschooling, lalu mereka pindah ke sekolah formal tidak berhak untuk menolak. Tetapi sekolah formal berhak untuk melakukan tes, karena mereka mempunyai prosedural tertentu. Gitu. Begitu juga sebaliknya yang dari sekolah formal pindah homeschooling nggak masalah. Ya, kita punya murid ada yang dari sekolah formal homeschooling lanjut lagi sekolah formal, ya nggak apa-apa gitu, karena itu tadi aturannya mengatur ya boleh pindah jalur ya, dan tidak usah khawatir untuk tidak bisa lanjut ke pendidikan tinggi ya, karena jalur pendidikan homeschooling itu kan ada di pendidikan non formal dan informal, ada di pendidikan kesetaraan. Kalau dulu masih aja ada ujian nasional pendidikan kesetaraan ya, tapi kan sekarang semua UN tidak dilaksanakan, apalagi pandemik, ya tetap ada nanti laporan pendidikan dari komunitas. Nah, pentingnya di sini adalah kalau ada orang tua yang homeschooling tunggal, maka mereka harus mencoba mencangkok ke komunitas untuk mereka mendapatkan laporan pendidikan yang bisa digunakan sebagai acuan dari sekolah ataupun kampus dalam menerima peserta didik.
Nah, tapi ini tentunya adalah untuk orang tua dan anak-anak yang ingin lanjut ke sekolah formal ya, orientasi masih ijazah. Tapi kalau misalnya tidak pengen ijazah juga nggak masalah. Jadi usia bukanlah sebuah batasan, ya, batasan untuk memilih homeschooling. Lalu paradigma di masyarakat homeschooling itu adalah bisa menjadikan anak unsocialized, homeschooling tidak mendapat dukungan ya. Sebenarnya mungkin Om Rizky bisa cerita ya, karena kan kakek neneknya Fadil juga menolak cucunya di homeschooling kan. Jadi orang-orang terdekatnya apaan sih homeschooling gitu kan? Itu enggak, tapi itu awal artinya gini. Memang di awal itu semua orang yang kita temui di Indonesia ketika pulang ke Indonesia, siapapun itu, bahkan awalnya itu justru banyak dari teman-teman itu yang justru merasa aneh, dan ini wajar karena tadi menunjuk ke pertanyaan yang tadi pertama itu, ada satu pertanyaan, homeschooling belum bisa diterima sebagai pendidikan di Indonesia, dan ini sama kan kayak waktu kita mulai KS kemarin di Kak Seto, homeschooling Kak Seto itu, bahkan Kak Seto pun susah payah menjelaskan tentang homeschooling ini. Jadi artinya memang ini fenomena yang sangat jamak terjadi di Indonesia ya. Jadi kalau dan ini pertanyaan yang tadi juga ada masuk satu lagi pertanyaan, kemudian bagaimana jika homeschooling ini belum bisa diterima sebagai sekolah di Indonesia, dan malah ada satu pertanyaan terakhir tadi saya lihat juga, kalau dari kecil udah homeschooling itu kan berarti dia bisa jadi antisosial atau semacam ansos, itu. Kan? Nah, ansos. Nah, itu dia. Nah, lalu ini Bu barusan juga Bu Sri Utami tadi tanya kalau pesantren sudah diadaptasikan belum dengan metode homeschooling. Nah, jadi kira-kira gini, kalau disarikan, jadi sebetulnya materi pembelajarannya itu apa aja sih? Nah, ini Kak, kamu silakan bisa bisa di-share nggak gitu. Jadi apa sih yang sebetulnya dipelajari dari homeschooling ini gitu. Apakah betul-betul free, semuanya bebas bergantung ke orang tua, atau apakah ada jalur, ada kerangka pendidikannya lah. Terus yang tadi concern tentang antisosial juga, gimana dengan membangun leadership-nya si peserta didik dan semacamnya. Nah, hal-hal semacam ini nih yang kira-kira kelihatannya menjadi concern penting buat perkembangan ke depan. Ya, baik. Ini saya tambahkan sedikit ya. Nanti Pak Joko Rembis bisa menambahkan banyak tentunya. Ya, memang ya paradigma orang kita tentang homeschooling itu masih sebagian besar katanya, oh ya homeschooling itu kan sekolah buat artis gitu ya. Karena mereka sibuk gitu. Jadi mereka tidak tahu sebenarnya homeschooling itu apa. Karena gini, kalau kita lihat dari sebuah homeschooling, pendidikan itu kan sebuah kebutuhan, ya kan? Kalau sama seperti kita makan, kalau kita makan, kita mau makan apa nih? Kalau lagi nggak masak di rumah, kita mau beli warteg, McD, ya, atau mau beli fast food, ya, atau nasi padang misalnya. Ini juga dengan pendidikan, kita mau menempuh jalur yang mana? Kita mau jalur formal kah, atau non formal informal? Dan posisinya itu sama saja, gitu ya. Tinggal mungkin kalau memang masih banyak yang belum paham, ya tentu ini ada PR-nya mengenai bagaimana mengedukasi, ya. Sehingga orang-orang tuh paham bahwasanya homeschooling ini hanya pilihan kok, sekolah formal juga pilihan kok, sama-sama pilihan, toh kedepannya juga sama-sama saja, ya. Tidak ada. Jadi kalau seandainya ada sekolah yang melarang pindahan homeschooling untuk pindah, itu sebenarnya orang tua bisa meminta bantuan ya, minta bantuan advokasi juga karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Sisdiknas yang mengatakan anak-anak itu bisa pindah jalur. Dan untuk perguruan tinggi, saya rasa sekarang sudah tidak ada. Memang di awal homeschooling dulu itu kita tahun 2000 berapa ya? Saya lupa, 2008 apa 2009 ya. Itu jelas dibunyikan di penerimaan mahasiswa baru itu tidak menerima ijazah paket C. Karena banyak berita-berita negatif tentang paket C. Karena dulunya kan orang taunya paket C ini ada tukang panggul di pasar, ya kan, nggak ada ijazah, tukang beca, tukang ojek. Waktu itu homeschooling baru-baru. Ya, lalu kemudian akhirnya kita
mengajak bertemu beberapa rektor waktu itu, dan yang ketemu yang kita ketemu di Kemenpora atau di Kemdikbud, saya lupa. Itu kita ketemu, lalu kita sampaikan bahwasanya package ini tidak hanya seperti itu. Ini adalah sekarang namanya homeschooling dan pendidikan kesetaraan. Sehingga alhamdulillah setelah ketemu dengan beberapa rektor dan perwakilan kampus lain itu, akhirnya kata-kata yang tidak menerima paket C tadi itu dihilangkan dari persyaratan. Jadi tidak boleh lagi kampus pendidikan tinggi untuk tidak menerima ijazah paket C. Ya, tapi tentunya anak ini tetap masuk dengan sesuai prosedural mereka, karena memang ada ini anak-anak yang usia sekolah, dan mereka homeschooling. Dan bahkan dari beberapa pengalaman itu kan beberapa lulusan termuda itu adalah anak-anak homeschooling ya. Kalau nggak salah mungkin nanti saya bisa dikoreksi. Misalnya lulusan termuda di UGM sejarahnya itu adalah kedokteran itu anak homeschooling. Ya karena dia bisa akselerasi dengan cepatnya sehingga kemudian dia bisa masuk kampus dalam usia yang relatif muda. Gitu. Lalu apa yang dipelajari? Nah ini kita balik lagi nih kepada kita mau mulai model homeschooling seperti apa? Kita mau unschooling, ya, yang free, mau belajar apa saja sesuai dengan keinginan anaknya, nggak terstruktur, bebas sebebas-bebasnya, unschooling, atau kita mau memilih school at home, ya, pola pendidikannya lebih teratur, sehingga kita mau memilih kurikulum yang mana. Kalau pada akhirnya kita orang tua memilih school at home, akhirnya kita bisa pilih juga. Kita mengikuti kurikulum nasional, ya. Kurikulum nasional juga bisa milih. Kita mengikuti kurikulum nasional yang mirip dengan kurikulum sekolah formal, artinya kita mengadopsi kurikulum sekolah formal, atau kita memilih kurikulum pendidikan kesetaraan yang juga sudah ada panduan kurikulumnya, modul-modulnya. Atau kita ingin memilih kurikulum internasional, karena misalnya saja dengan peserta didik nanti bisa ikut ujian kurikulum internasional, gitu. Jadi balik lagi kepada model dari homeschooling yang kita pilih. Apakah kita memilih unschooling, bebas-bebasnya, atau mau kita terstruktur school at home. Ya, itu bisa kita lakukan. Ya. Jadi pada intinya nanti yang terpenting ketika dia mau masuk ke universitas, itu dia harus bisa lolos dari ujiannya. Itu ya berarti ya, Pak Munas ya? Ujian dan syarat ya, administrasi ya. Ujian dan syarat administrasi. Ya. Oke, kalau di luar negeri seperti di Kyushu berarti ya memang sudah banyak yang welcome ya, kampus-kampus luar negeri ya untuk ini. Nah, memang tantangannya kalau untuk di Indonesia seperti apa. Nah, tapi sebentar, saya mau nih sini, ini di chat nih kelihatannya Bu Dok Sri Utami udah gregetan mau ikutan ngobrol. Boleh silakan Bu Dokter. Silakan boleh dibuka mic-nya dulu. Silakan kalau ingin berpendapat, monggo. Baik, saya izin tanpa video untuk sementara waktu. Bisa didengar? Kurang kencang ya? Mungkin kurang kencang, Bu. Maaf. Kurang kedengeran, Ibu. Silakan. Bisa didengar? Ya, silakan Ibu. Nah, ini Bu Sri Utami tadi berpendapat sebetulnya homeschooling itu nggak bisa disebut sekolah non formal ya Ibu ya, sekolah tidak formal karena itu hanya metode yang berbeda. Saya tangkap itu tadi dari chatnya. Silakan Ibu. Iya benar. Selain pendapat saya sebelumnya, salam kenal, saya Sri Utami di Tangerang. Ya. Anak saya 3. Yang pertama baru tadi malam terbang ke Jerman, sedang S2 dan kerja kan, karena pandemi jadi bekerja dan belajar dari rumah. Karena ujiannya nanti tidak boleh daring dan Jerman sudah bisa dinyatakan aman kembali. Baru tadi malam. Nah, yang kedua nih homeschooling di Primagama Jogja untuk Cambridge-nya, nasionalnya di Tangerang. Bekerja sama dengan dengan Primagama di Jogja sangat baik. Apapun masukan kita, kritik, pembangunan apapun dari pihak kita diterima dengan baik. Bahkan karena kita daring dari sebelum pandemi, kita minta harga yang spesial, diskon ya, karena banyak yang biayanya bisa dikurangi, itu bisa. Ternyata mereka ada yang nggak daring gitu karena kita dari luar kota. Dan bagi saya tentu ada adaptasi sedikit, tapi nggak masalah sih. Emang kebetulan anaknya alhamdulillah anak akselerasi, selalu the best, selalu juara gitu seperti kakaknya teladan. Jadi nggak ada masalah dan guru-gurunya itu mengakui. Ini awalnya merasa pertama dibully, tapi bukan itu.
bukan itu. Jadi dibully pun dia bisa menangani itu dalam sekolah boarding Islam, ada Cambridge-nya. Rupanya di semester 1 belum didaftarkan Cambridge-nya, padahal sudah bayar 200 juta. Ini yang saya sampaikan ke Mas Menteri juga, supaya Menteri mengaudit ini semuanya. Sekolah-sekolah bayar mahal, boarding diperlakukan apa, anaknya sehingga nggak nyaman, dan uangnya nggak bisa kembali, itu harus ada pembantuan hukum kita semuanya gitu. Kalau belum didaftarkan ke Mas Nadim ya Bu ya? Oh iya, kalau kita bisa menyuarakan bersama nih Bapak, kita bisa menyuarakan bersama-sama ya Bapak, saya mengajak semuanya. Karena saya mengenal homeschooling secara langsung kan melalui anak saya ini kan berarti. Nggak apa-apa, saya juga tidak shock, tidak apa-apa. Bagi saya itu betul, itu hanya salah satu metode. Dan di kala COVID membuktikan bahwa yang sudah terbiasa daring kan no problem kan, tidak ada shock sama sekali ya kan. Dan dia memilih yang satu guru, satu student gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, justru dengan pandemi ini, anak saya jadi takut yang masuk boarding tadi karena trauma kakaknya, saya nggak masukkan. Yang kedua, dia akhirnya saya silakan yang nggak boarding, tapi karena nih kurikulumnya yang nggak jelas, sehingga saya baru bayar separuh, separuhnya belum saya bayarkan, kita lihat kejelasannya. Kalau saya harus switch ke homeschooling, saya memohon anaknya, ini kan tipenya yang suka berteman. Nah, jadi dia sebenarnya dengan homeschooling tidak suka sebenarnya. Tapi saya yang memohon, ini selama pandemi deh, nanti kalau udah nggak pandemi kita switch, saya bilang gitu. Rupanya mau, tapi oke lah, bagi saya itu nggak masalah. Jadi yang menjadi masalah tadi, bahwa kita di stigma, kalau masih di stigmatisasi, itu ya kita yang kampanyekan lah. Kita bersama-sama kampanyekan untuk membuka, supaya stigmatisasi itu nol. Ya. Bahkan sebaliknya, kita buktikan bahwa alumni kita ini, alumni homeschooling itu yang luar biasa hebat, karena ternyata anak saya itu bukan masalah bullying yang utama, walaupun itu sempat memicu, adalah dia sudah punya komitmen cita-cita gitu loh. Jadi dia ingin ke Jerman, saya mau jurusan ini gitu. Jadi yang tidak, menurut dia yang tidak penting untuk ke sana itu hanya membuang-buang waktu dan tenaga, dan itu melelahkan kalau di boarding. Bayangkan pukul 9:30 malam, pukul 11 itu baru tidur. Pukul 3 bangun, dan itu tidur siang tidak ada. Makan di restoran sebelah mana, masjid sebelah mana, ruang sekolah sebelah mana, asrama sebelah mana, di lantai berapa, tempat tidurnya pun lantai berapa, tumpuk kan. Dan dengan badan anak perempuan yang kecil itu nggak memungkinkan. Dan tidak sedikit anak di boarding itu meninggal, sakit keras. Cuma nggak dipublish aja, saya sendiri memegang orang meninggal di pesantren itu. Teman saya SMP, anaknya meninggal di pesantren yang lain, ada itu, tidak diberitahu, padahal anak tunggal, demam berdarah, sudah lewat. Jadi saya membangun tempat anak saya boarding itu sekeras apapun tuh tidak didengar, tidak diperbaiki, padahal jelas ada korban yang meninggal, seperti itu. Jadi akhirnya saya sebagai orang tua tidak percaya anak saya dipegang oleh terutama sekolah boarding. Ya, itu. Jadi ini adalah salah satu solusi homeschooling itu. Kita harus kampanyekan justru, stigmatisasi itu harus kita lawan, dan sekali lagi jangan mau kita dibilang sekolah tidak formal. Kita harus perjuangkan bahwa ini sekolah formal, ini hanya metodenya. Bahkan sekolah yang dianggap formal itu, sekarang kiblatnya kiblat daring, bukan mau nggak mau demi keselamatan. Iya kan? Yang dimana mereka kita sudah terbiasa. Ya? Hanya saya mau anak kita walaupun homeschool itu harus kalau bisa, walaupun karakter setiap anak cara belajarnya berbeda, tapi kita sebagai pendidik harus mendidik yang lebih track formal ya, dalam arti dia harusnya belajarnya harus pakai seragam bagi yang tidak terganggu dengan seragam. Dia harusnya belajarnya di meja khusus belajar. Jadi tidak sambil tidur-tiduran, seperti orang bangun tidur yang menguap-menguap, suaranya seperti itu, tidak sopan kan menurut saya. Sambil makan seperti itu harusnya tidak boleh. Itu saya mengajak homeschooling yang tempat anak saya sekolah, ayo anak kita didik, gitu. Jadi walaupun itu bukan merupakan bagian dari penilaian, tapi harus itu kita tegakkan. Karena kalau itu merupakan bagian dari penilaian, takutnya nilainya jatuh gara-gara itu untuk kurikulum internasional yang tidak ada poin itu kan Bapak. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya justru minta masukan dari bapak-bapak ibu yang ahli di bidangnya dan yang sudah berpengalaman, monggo memberikan masukan kepada saya. Dan saya dapat door prize hari ini ya. Saya serahkan kalau door prize-nya ke saya dosen juga, dosen kedokteran gigi, kedokteran umum, dosen biomedical sciences untuk
Easter, tapi mahasiswa saya juga Oke. ada alumni homeschool, lalu kakaknya pun alumni homeschool di Sekolah Kedokteran Negeri juga ada sih. Wah, luar biasa. Luar biasa, Bu Sri Utami. Terima kasih, Bu Sri Utami. Terima kasih banyak. Nah, Om Rizky, ya. ya mungkin saya sebelum kita lanjut ke pertanyaan lain, saya mau menambahkan tadi ada mungkin yang belum terjawab ya. Kasus gimana kedua orang tuanya bekerja gitu ya. Kalau Pak Joko kan kebetulan Pak Joko kepala sekolahnya ada kerjaan, nah tapi Bu wakil kepala sekolahnya di rumah nih. Kalau dua-duanya wakil kepala sekolah dan kepala sekolahnya bekerja gimana? Nah kan sama kayak sekolah saja, kan ada orang lain yang bisa didelegasikan tugasnya. Ada pada beberapa kasus dulu waktu kita menangani homeschooling di awal, banyak sekali itu memang anak-anak yang kedua orang tuanya bekerja. Tetapi mau tidak mau mereka harus homeschooling karena terpaksa ya. Karena dipaksa oleh keadaan. Karena anaknya benar-benar sudah nggak mau lagi tuh dengan sekolah waktu itu ya. Karena traumatiknya. Sehingga akhirnya apa? Ya mau tidak mau mereka bergabung dengan komunitas. Sehingga mereka mendapatkan panduan untuk melaksanakan homeschooling itu seperti apa. Lalu ketika mereka harus mengajar, ya mungkin mereka memberikan waktu lebih ketika pulang dari kantor. Tetapi pada saat mereka masih di kantor, mereka bisa mendelegasikan mungkin dengan memanggil tutor-tutor datang ke rumah untuk bidang-bidang yang mereka anggap perlu untuk diperkuat. Gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau kedua orang tuanya bekerja, tetapi dengan satu catatan harus komit dan siap membantu di sela-sela waktu luang mereka. Nah, untuk kalau memang memilih homeschooling yang terstruktur ya silakan bergabung dengan komunitas. Gitu. Mungkin salah satu cara bagi orang tua yang masih bekerja dan mungkin terpaksa ya. Pilihan ini bisa saja pilihan ini terpaksa ya kan. Kita lagi jalan, kita lapar. Di sepanjang jalan itu nggak ada cuman nasi padang doang, mau milih apa lagi gitu loh. Terpaksa nyebur kayak masuk ke dalam terus makan nasi padang ya kan. Nah, ini sama seperti itu. Jadi kan jadi tetap bisa ya intinya ya. Bisa didelegasikan ya, tapi intinya tetap ada di komitmen karena lifelong learning tadi itu. Kuncinya di situ. Oke, baik. Jadi dimanapun kepala sekolahnya tetap ayah dan bundanya. Iya. Nah, saya ke Pak Joko, saya ke Dok Joko dan Bu Iis. Ini menarik ini. Semakin hangat diskusi kita siang ini. Nah, pendidiknya adalah kuncinya ada di orang tua. Nah, tadi ada satu pertanyaan tentang antisosial. Lalu dengan orang tua yang bekerja, lalu fenomena lain bahwa homeschooling masih belum jamak di Indonesia, artinya belum banyak bisa diterima di Indonesia. Nah, bagaimana Pak? Kira-kira dari pengalaman Dok Joko dan Bu Iis selama ini, bagaimana menyikapi hal ini, Pak? Silakan. Ya, ini menarik pertanyaan yang sebetulnya hampir persoalan homeschooling salah satu yang populer adalah bagaimana kalau dua-duanya bekerja. Justru dua-duanya bekerja itulah kesempatan untuk homeschooling. Kenapa demikian? Istri saya ini bukan main-main, dia dirjen loh, direktur ijen. Dia punya perusahaan. Contoh gini, kalau istri saya harus belanja ke Tanah Abang untuk mencari bahan yang akan dibuat untuk menyulam, dibawa untuk belanja. Oh, cara belanja begini, cara bernegosiasi begini, cara menghitung uang begini, cara untuk efisien begini, cara harus naik angkot begini. Nggak boleh tetap sama-sama naik angkot ke sana. Oh, ternyata. Dan itu cara satu belajar untuk ansosial yang di rumah dibawa ke pasar. Pasar adalah satu komunitas yang sangat lengkap. Mulai dari orang-orang yang nggak bener sampai yang bener. Cara belanja yang bener. Nah, itu sangat sibuk istri saya. Meskipun di rumah, dirjen, direktur ijen. Direktur ijen. Sendirian. Jadi pada saat istri, nah saya membayangkan salah satu waktu itu ada satu yang sangat fenomenal ya di Inggris kalau nggak salah satu anggota parlemen yang harus membawa anaknya ke ruang sidang. Nah, sebetulnya sangat memungkinkan. Saya sudah alami ketika Andri itu harus belajar nyelam, saya bawa ke kantor saya. Nah, memang belum tentu semua kantor mengizinkan seperti itu. Tapi di negeri ini sesungguhnya artinya
sebetulnya sibuk tidak ada alasan. Nah, seandainya tidak ada, seandainya kita sangat sibuk sekali, sebetulnya ada prime time tertentu. Sebagai kepala sekolah, tetap harus selalu menanyakan waktu-waktu tertentu untuk kita diskusi. Salah satunya, kalau makan pagi, sebelum berangkat kantor, atau pada saat nanti pulang, makan kalau bisa ada kesempatan. Oh, nggak bisa, ngobrol dalam rangka untuk evaluasi harian, evaluasi mingguan, evaluasi bulanan. Saya kira tidak ada persoalan. Justru pada saat orang tuanya sibuk bekerja, ada kesempatan untuk mengenalkan jenis pekerjaan yang dilakukan. Karena apa? Sebetulnya jarang dalam rumah tangga ini seringkali komunikasi antar keluarga itu nggak nyambung. Salah satu contoh, saya selalu ketua RT ya, Mas Rizky ya, ketua RT ya, Mas Rizky. Ini Mas Rizky, agak yang menarik. Ada satu rumah lapor kehilangan sepeda. Bapaknya yang kehilangan sepeda. Pak, ini kan sepeda. Wah ini sepeda ini. Loh Pak, kok bisa hilang? Saya taruh di carport. Loh, kok bisa Pak sepeda ditaruh di carport? Iya Pak, karena memang sepedanya rusak, kena banjir. Oke. Nah ternyata hari sepedanya nggak jadi hilang, Mas. Kenapa? Disimpan oleh anaknya masuk ke dalam. Coba, keren nggak? Sepeda. Komunikasi. Artinya karena saking sibuknya tadi, nggak sempat ngomong masalah sepeda yang hilang, lapor ke RT. Kan sibuk saya juga jadinya, ngurus RT. Gitu. Nah, itu saya cerita kepada anak ini loh, contoh kalau komunikasi nggak lancar, hanya urusan sepeda rusak saja bikin heboh se-RT. Belum saya laporkan ke RW, laporkan ke dusun, kelurahan, saya walah rumit lagi. Nah, artinya apa? Ini yang paling penting itu. Yang kedua, yang tadi Mas, yang menarik, mungkin yang istri nanti akan cerita. Sebetulnya kurikulum kami itu sekarang ini tidak membedakan homeschooling dan sekolah informal. Tidak sama sekali. Semuanya benar. Semua boleh. Yang penting, putuskan dulu sekolahnya. Bukan cari sekolah. Jangan sekali-kali. Jangan cari sekolah. Itu penting. Mohon teman-teman lihat, jangan cari. Tapi mau jadi apa dulu? Kalau mau jadi ustaz, kirim ke pesantren. Kalau mau jadi biologi, carilah ke ilmu-ilmu biologi. Kalau mau jadi engineering, yang paling anak saya yang kedua, itu sangat pede sekali. Itu sama sekali unschool. Sama sekali sampai sekarang. Tetapi kalau sekedar ngulik motor, tidak kalah dengan, mungkin kalau ketemu Valentino Rossi nanti bisa jadi ngulik motor itu anak itu. Sebetulnya nggak mau sekolah sama sekali. Setelah sekarang punya bisnis namanya Tole Motor begitu. Agak sedikit iklan ya Mas. Monggo Pak. Tadi Mas iklannya nasi Padang terus, dia ahli nasi Padang. Oh dia waktu di Manchester buka restoran Pak. Nah itu kan. Buat saya melihat fotonya saja giler ya ini. Ini buat ayah bunda semuanya ini, teman-teman semua ini perlu diinformasikan ya. Anak keduanya Pak Joko dan Bu Is ini ya, Mas Rian itu adalah one of racing star untuk modifikasi motor di Indonesia loh. Oke. Kalau kita mendengarkan ceritanya itu bisa sehari semalam ya, kita mentok di golf lalu pindah ke modifikasi motor itu seperti apa? Jadi another story. Ya, silakan lanjut Pak Joko. Silakan Pak Joko. Mungkin ada satu seri khusus ya untuk yang nomor 2 itu. Sebetulnya dia ada, tapi untuk pembukanya begini Mas Rizky. Siap. Jadi, ketika anak kita tanya, mau sekolah atau enggak? Enggak. Loh, kok kenapa enggak sekolah? Ya kita santai saja diskusi. Ya di sekolah enggak enak, enggak gini-gini. Terus maunya apa? Oke, aku mau kursus. Good point. Aku mau kursus. Artinya dia sudah bisa memutuskan sendiri. Ketika anak sudah bisa memutuskan sendiri, berikan penghargaan. Karena biasanya kita manut, anak itu manut orang tuanya. Kamu sekolah ke sana, karena aku dokter, kamu sekolah dokter supaya bisa jadi dokter. Itu. Oke. Lawyer, sekolah lawyer kan gitu loh. Itu bapaknya nanti yang jadi, bukan anaknya. Ketika anak, aku nggak mau sekolah, aku hanya kursus. Kursus di mana? Cari sendiri. Oke, sekarang hari ini cari
Maaf, pencet, mohon maaf, saking semangatnya. Ini dari tadi ditunggu nih Pak Joko ini belum ngegas ini soalnya. Nah, baru sekarang ngegas ini. Silakan Dok Joko. Jadi kembali tadi ya. Jadi tidak ada lagi antara homeschooling dan formal dan informal. Sama. Jadi tidak ada masalah. Mau homeschooling oke, mau sekolah formal oke, tapi yang paling penting tanya dulu anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, rumuskan bareng sebetulnya mau kemana. Bukan cari sekolahnya dulu. Kamu sekolah nanti mau jadi apa enggak? Kamu sebetulnya mau jadi apa? Yuk kita cari sekolah. Kalau perlu ekstrim, ketemu sekolah nggak ada yang nerima, nggak ada. Bikin sendiri. Keren toh? Bikin sendiri. Makanya saya punya sekolah 3. Sekolah teknologi kelautan, sekolah art engineering sama motor speed itu yang sekarang jadi modif builder, yang ketiga jadi videographer. Nah itu sekolahnya nggak ada ya bikin sendiri. Diterima di mana-mana. Padahal harusnya persis Kak Munas tadi, Mas Rizky, sebetulnya negeri boleh menolak murid. Sekolah, universitas ini nggak boleh menolak murid. Kenapa? Ada satu paradigma, ujian itu sebetulnya kalau ekstrim ya, karena setiap anak, setiap berhak memperoleh pendidikan. Nah tentunya menolak. Memang ada satu syarat, harus ada ujian. Berilah ujian setara, ujian dengan kualifikasi yang sama, kan gitu. Tapi kalau mereka nolak, ya kita bikin sendiri. Sebetulnya syarat yang paling gampang adalah ketika anak itu punya denyut nadi, terimalah. Kalau universitas itu nerima hanya yang pinter-pinter, wah bukan sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu ketika bisa memandikan orang goblok, itu baru sekolah keren. Tapi kalau memintarkan pinter, oh biasa-biasa saja. Bukan itu sekolahnya yang hebat berarti. Iya, makanya. Oke, menarik. Menarik Dok Joko. Terutama menarik ketika yang tadi tentang antisosial itu berarti justru dipertemukan langsung dengan realita ya, berarti. Betul. Iya. Dan sepanjang masih memiliki urat nadi harusnya nggak boleh ditolak seorang anak untuk masuk ke universitas ya. Ya, saya jadi ingat. Ya. Gini Mas. Jadi mesti silakan. Universitas yang punya sertifikasi A itu menerima anak-anak yang tidak pinter terus dipinterkan. Wah, itu baru keren. Tapi kalau sudah pinter dari SD, pinter SMA, pinter ya udah biasa-biasa saja. Jadi saya minta kita sama-sama Kak Munas, Kak Mas Rizky, minta ke Pak Menteri, tolong seluruh universitas yang memiliki sertifikasi A dan sudah memiliki sekolah global, beri dites saja. Ini ada anak yang kasih sederhana, didiklah menjadi anak yang keren. Baru itu nanti diberi sertifikat plus gitu. Jadi kalau hanya biasa-biasa ya udah, karena memang bibitnya sudah bagus, pasti bagus. Tetapi saya melihat banyak sekali ditemukan orang-orang yang dulunya tidak hebat, ternyata memang menjadi hebat. Menjadi sangat hebat. Karena ketemu dengan peta, ketemu tentang potensi unggulnya. Nah yang nyari ya modelnya kayak Kak Munas itu, diajak ngobrol gitu. Kira-kira dosen jangan diberi materi 14 kali pertemuan, diajak ngobrol. Bisa nggak kira-kira kurikulum yang sekarang ada itu? Kita kan dari pertemuan itu Mbak Wiwit itu kan stres itu. Saya kira stres kurikulum nggak sih, apalagi down bukan sistemnya down gitu. Oh, sistem down. Banyak protes, yang stres dosennya bukan muridnya. Oke. Itu kira-kira gitu Mas. Luar biasa Dok Joko. Saya jadi ingat dulu ada kesempatan saya sekitar 4 tahun atau 5 tahun juga jadi co-researcher di Duke University, dan memang MIT, Duke, Harvard dan Ivy League, kampus-kampus Ivy League itu mereka memang memberi kesempatan jalur khusus untuk anak-anak yang bahkan mungkin umurnya baru 11 tahun, 12 tahun, bahkan bisa kalau mereka fair sekali
kalau memang bisa memasuki standar kami, silakan masuk. Jadi akhirnya 17 tahun PhD-nya sudah kelar, atau malah, nah itu banyak terjadi. Nick Eberstadt dari Harvard itu dia umur 17 tahun sudah selesai PhD setahu saya kalau tidak salah. Dan sudah dapat lanjutan lagi dari Rockefeller University, dan memang fenomena itu belum umum di Indonesia. Nah, ini saya jadi menarik ke Pak Joko atau Pak Munas. Pertanyaan tadi, satu hal itu, apa harus sampai hanya di SMA aja ya berarti ya untuk homeschooling ini ya? Tadi sorry, saya mohon izin, saya kembali ke chat sedikit. Saya tadi, oh ya, Pak, Bapak atau Ayah atau Bunda ini, Eri Ardianto. Nah, ini tadi bertanya, ini apa sampai hanya batas SLTA saja, atau kalau saya kembangkan lagi pertanyaannya, apa bisa kalau di kampus pun kita homeschooling juga gitu? Oke, silakan. Dok Joko dulu, lalu nanti ke Dok Munas kalau mau jawab challenge yang ini, silakan. Ya, jadi saya memang ini tesisnya belum terbukti, Mas. Saya terima kasih tadi referensi itu Mas Rizky lebih melalang dunia. Kalau saya ya banyak lokal saja. Enggak, Pak, saya kutu kupre tuh, Pak. Kemana-mana. Jadi menarik, artinya sebetulnya setelah saya coba tesis awal begini, ada beberapa kajian sederhana yang belum terbukti secara ilmiah. Begini, hampir memang murid saya nggak luar biasa banyak seperti di universitas terkemuka. Tetapi saya melihat ada sebuah tren begini. Setiap kali saya mengajar pertama kali, saya akan tanyakan, sebetulnya Anda memiliki apa, alasannya apa, dan sebagainya. Hampir pasti tidak sesuai dengan minat dan jurusannya. Ini kan mengkhawatirkan. Itu yang pertama. Ini artinya apakah universitas itu bisa homeschooling. Nah, saya menguji cobakan, juga sedikit menguji ke yang kedua itu, yang sudah sekarang punya bisnis oleh Motorwork. Dalam satu sistem pembelajaran di universitas itu, saya nggak sebut namanya, dia modelnya tetap harus tatap muka dan sebagainya. Sementara si anak ini sudah punya bisnis. Dia mengajukan sebuah proposal untuk risetnya, itu adalah jual beli di manajerial di perusahaan yang dia bangun sebagai startup itu. Tetapi rupanya dia tidak diizinkan karena memang belum terbukti. Akhirnya aku mundur saja. Aku nggak usah teruskan dulu. Oke, sementara jangan diputus dulu, tetap statusnya mahasiswa, enggak lah. Sampai sekarang, si anak itu tetap melakukan proses bisnis. Padahal sekolah di bisnis, memang di ekonomi bisnis. Tetapi mengajukan sebuah model buildersnya nggak diterima, akhirnya dia mundur. Nah, model-model kayak ini, barangkali ini homeschoolingnya universitas. Saya cuma gitu saja. Barangkali ya sudah, saya tak jadi rektor, saya bilang gitu. Jadi saya sudah naik pangkat sekarang. Dulu kepala sekolah, saya jadi rektor, Mas. Kira-kira. Tapi muridnya juga itu saja ya, nggak ada yang lain, nggak ada yang menerima, nggak ada yang mau daftar ke saya, ya udah satu-satunya saja. Nah, saya dianggap sebagai rektor ya saya bangga, meskipun muridnya cuma satu. Katanya mungkin suatu saat. Dan ini persis seperti profesor yang, mohon maaf bukunya lupa saya. Profesor Otto dari Amerika ya, mungkin pernah dengar. Itu sudah dan sudah disampaikan dalam satu kuliah di Lembaga Ketahanan Nasional, dia menjelaskan harus segera berpikir ulang dengan pendidikannya. Itu di Amerika. Artinya Profesor Otto menyebutkan bahwa pendidikan yang sekarang ada kampus yang megah itu, dengan perpustakaan yang sangat mengerikan itu, bukunya berat sekali, kalau mau masuk ketemu dosennya saja takut, harus segera dimigrasikan. Siapa tahu nanti akan keluar homeschooling 4.0 di universitas. Oke. Ini luar biasa. Tetapi tesis ini belum terbukti loh, Mas. Jadi
Ini, tetapi kalau homeschooling saya sudah mencoba, Kak Munas sudah punya teorinya, regulasinya ada. Kalau universitas nanti barangkali saya dibully secara internasional nanti. Ini hanya ketika tidak mau melanjutkan, saya akan ambil alih sebagai rektor meskipun muridnya hanya 1. Iya. Terima kasih Dok Joko. Nah, ini saya jadi ingat lagi ke dekonstruksi pemikiran tentang akademik itu sendiri, karena zaman Aristotle itu lalu atau kalau di zaman setelah era Al-Khawarizmi itu penemu chemistry, penemu alkemi, itu mereka mendekonstruksi antara bentuk dengan isi gitu. Aristotle pernah dengan agak radikal, nggak apa-apa belajar di bawah pohon, dan Imam Syafi'i juga nggak apa-apa belajar sama muridnya di bawah pohon, sekedar untuk membuktikan itu, sekedar untuk membuktikan bahwa yang penting knowledge-nya nyampe, knowledge-nya tersampaikan gitu. Kita jangan hanya belajar demi mendapatkan nilai A atau nilai 100, tapi seminggu kemudian setelah itu lupa. Karena esensi lifelong learning kan ada di situ. Baik, terima kasih Dok Joko, Bu Iis. Nah, Bu Iis ada yang mau ditambahkan sebelum saya ke Dok Munas lagi? Silakan, Ibu Wakepsek ini, silakan, monggo. Oh, sekarang wakil rektor jadi ya Pak ya? Tadi udah naik kelas kan katanya. Iya. Silakan Bu Iis. Kata belajar tadi ya, di itu kan sebenarnya kalau kami sih melihatnya tidak hanya duduk manis baca buku itu belajar, tapi di setiap nafasnya itu adalah belajar. Jadi setiap misalnya pagi itu ngaji, sholat, terus kita makan bareng, itu kita bisa memasukkan pelajaran-pelajaran yang kadang-kadang mungkin di luar buku pelajaran gitu. Jadi setiap apa yang kita lakukan yaitu sebenarnya belajar terus. Itu aja sih sebenarnya. Setiap apa yang kita lakukan, disitulah belajarnya. Wah, baik. Nah, banyak sekali yang tanya nih, saya yang lagi masak gitu ya, anak-anak ikut nimbrung. Jadi kebetulan kita cowok semua ya, anaknya 3 cowok semua, tapi mereka itu nggak malu gitu loh, misalnya ngiris-ngiris bawah gitu, terus yang nyiapin makanannya siapa, terus yang nanti misalnya yang jemur pakaian, itu memang kita sudah lakukan seperti itu gitu ya. Jadi akhirnya pekerjaan rumah kita aman, dan ya dari situlah kita bisa belajar. Karena nantinya kan mereka akan jadi bapak rumah tangga ya, jadi suami, jadi bapak, itu mereka akan insya Allah akan jadi. Baik, terima kasih banyak. Nah, ini saya jadi teringat waktu itu diskusi wejangan dari Prof. Arif Rahman tentang sekolah yang bagus itu justru yang bisa lembaga pendidikan yang bagus yang bisa mencerdaskan anak yang tadinya biasa-biasa aja. Jadi tesisnya Pak Joko sebetulnya sudah terbukti, Pak. nah, ditambah memang pendidikan di keluarga itu, kalau waktu itu beliau sempat cerita, pendidikan di keluarga itulah yang paling utama, dan esensi dari lifelong learning memang ada di situ sejatinya. Baik, terima kasih banyak Dok Joko, Bu Iis. Sedikit. Oh ya, baik, silakan. Nah, ini kalau Pak Rektor yang bicara, saya harus ini dulu. Jadi rektornya nggak dapat SK, bikin sendiri SK-nya. Nanti di SK kan Pak. Ya. Jadi gini, tadi kan ada pertanyaan kapan mulai homeschooling, mulai belajar. Baik. Baik. Persis seperti Munas tadi adalah sepanjang hayat. Jadi pada saat istri itu mau hamil sudah harus direncanakan. Pada saat sudah hamil juga dididik terus. Pada saat lahir dididik terus oleh keluarga. Terus, nah kalau mau ya cukup maksimal 50% meskipun sekolah formal, tetap semuanya di rumah. Jadi sebetulnya sampai dia dilepas sekolah pun homeschooling terus itu. Jadi ketika kembali ke homeschooling ya boleh. Nggak, jadi artinya homeschooling itu kapan saja, di mana saja, dan waktunya terserah sesuai dengan kebutuhan. Bolak-balik boleh. Mau sekarang mau homeschooling boleh, pada saat yang penting orang tuanya siap dulu.
Oke. Itu aja. Baik, Pak. Jadi kalau orang tuanya sudah siap, walaupun dia di sekolah formal pun sejatinya homeschooling juga ya, Pak? Karena Iya, karena pendidikan 50% intinya di situ. kita. Iya, betul, betul. Baik, luar biasa, super Pak Dok Joko, terima kasih Dok Joko, Bu Iis. Nah, sebelum saya tutup, ini tadi Dok Munas usul 11.45 kita selesai, oke, enggak apa-apa. Nah, sebelum saya tutup, silakan Dok Munas, ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, ini mungkin saya menambahkan beberapa puzzle yang tadi belum sempat kita isi ya. Tadi yang menanyakan masalah ansos tadi ya. Untuk peer-nya gimana? Sebenarnya gini loh, yang namanya anak-anak itu adalah makhluk yang paling cepat bersosialisasi. Kita bisa tes. Ayah bunda punya anak usia TK, usia SD, pergi ke kolam renang, biarin aja. Nggak lama kemudian dia udah ngobrol aja sama teman-temannya. Mereka nggak kenal satu sama lain sebelum masuk ke dalam kolam renang. Ya, kita ke kolam pasir, mereka udah ngobrol. Jadi nggak ada hal-hal yang ditakutkan gitu ya, masalah sosialisasi. Jadi sosialisasi dengan anak seusia, dengan peer socialization itu bisa diatasi dengan banyak cara. Misalnya memasukkan mereka ke kelas, ya kan, ada kursus komputer, mungkin kursus coding, pasti dia dapat teman di situ. Kursus bahasa Inggris mungkin, atau kegiatan-kegiatan, banyak loh kegiatan sekarang di mana saja ya. Itu untuk kita mencoba mensiasati masalah sosialisasi dengan anak-anak seumuran. Nah, kalau dengan anak yang orang-orang yang lintas umur itu bukan masalah lagi buat anak-anak homeschooling ya. Itu mereka bersosialisasi dengan siapa saja, mulai dari dengan tukang ojek, ya kan, penjaga Indomaret, supermarket, mereka bersosialisasi semua dengan. Jadi homeschooling sosialisasinya lebih fleksibel. Jadi jangan takut kalau kemudian anak-anak memilih homeschooling karena mereka tidak bisa bersosialisasi. Itu sebenarnya sebuah kekeliruan ya. Karena sosialisasi itu bukan berarti sekolah itu tempat untuk mengajarkan sosialisasi, tidak juga. Sosialisasi itu bisa di mana saja. Dengan cara apa saja kita bisa bersosialisasi dengan orang lain. Ya. Lalu kemudian masalah apakah perguruan tinggi bisa homeschooling? Sebenarnya bisa, ya bisa banget, bisa. Dan sebenarnya ada konsep yang sudah ada dan sudah jalan. Ada kok di Finland juga ya. Di Finland juga ya, udah ada ya. Terbuka. Ya, universitas terbuka, Open University that's homeschooling. Ya, itu kan punya homeschooling, distance learning kan. Itu universitas terbuka itu udah bagian homeschooling sebenarnya. Terserah mahasiswanya dikasih modul ya kan, udah ada. Jadi Open University itu sebenarnya kind of homeschooling ya. Tapi kalau kita mau bikin homeschooling sendiri ya juga bisa seperti Pak Joko tadi ya. Pak Joko ini sebenarnya rektor karena anaknya ngambil double degree. Satu di Kyushu, satu lagi di Bekasi, ya. Kalau perlu SK nanti kami SK-kan Pak dari Aba Akademi, di SK-kan nanti sebagai rektor. Oke. Kita ngobrol sama Mas Nadim setelah ini Pak, biar dapat SK. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Tapi memang perlu kita sepakati lagi. Itu tadi kita tanya sama anaknya. Anaknya itu sebenarnya maunya jadi apa? Kita lihat potensinya ada di mana, mau jadi apa. Apakah nanti pendidikannya nggak mesti ke kampus, ya juga nggak masalah. Ya kan banyak kok entrepreneur yang lahir tanpa pendidikan formal. Bahkan mereka menggunakan ijazah yang ijazahnya nggak pakai gitu ya. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwasanya masih ada profesi yang mengharuskan ijazah dari pendidikan tinggi. Ya, kalau dia menjadi guru sekolah formal ya otomatis nggak bisa dari homeschooling ya kan, karena memang ada yang harus dipelajari. Mau jadi dokter ya masih berat untuk homeschooling ya. Tapi kalau profesinya yang lain yang mungkin ahlinya bisa didapatkan tidak ada di kampus, ya kita bisa homeschoolingkan. Ya, jadi perguruan tinggi homeschooling. Ya salah satu pilihan tadi ya seperti yang saya sampaikan ada ya universitas terbuka itu homeschooling sebenarnya. Namanya aja universitas tapi terbuka, Open University. Orang dapat modul belajar sambil ngangon kambing juga bisa ya kan. Dapat modul belajar sambil nganyam juga bisa. Jadi itu sebenarnya praktek homeschooling sebenarnya di level pendidikan tinggi. Ya. Kenapa? Iya. Oke. Ada lagi? Kayaknya mungkin Mas Rizky, ini sebelum kita tutup ya. Nanti buat yang berhak mendapatkan tiga buku, nanti kita akan posting di sosial medianya Aba Akademi, di Facebook dan Instagramnya Aba Akademi ya. Tetapi kita mungkin akan menarik juga kalau closing ini ditutup dengan
sebuah opini dan pengalaman dari Andri, putranya Pak Joko dan Bu Is. Kayaknya online ya. Saya berharap Andri sih mendengarkan ya. Oh, Andri ikut ini. Mas Andri ada. Oh, oke. Ya, Mas halo. Andri bisa lihat. Oh iya ya, ada. Ya, bisa nyalain videonya nggak, Mas? Ya, sebentar. Nah, Ayas, ini Pak biar Yas. nggak hoax ya, Pak Ini ya. ada Mas Biar Andri nggak nih. hoax gitu ya. Ini loh mahasiswanya yang double degree itu. Enggak. Halo. Halo, jam berapa Andri di Jepang, Andri? Hampir jam 2 siang. Oh, hampir jam 2 siang ya. Oke. Ya, silakan ini Mas Rizky ya. Kita ingin mendengarkan ya. Halo Kita Andri, mau closing apa webinar. kabar? Mas Rizky. Halo Apa Bapak, kabar baik. Andri? Baik. Silakan. Boleh nggak cerita singkat aja pengalamannya, terus sekarang berarti di Kyushu nih ya. Oke, nah boleh nggak cerita singkat aja, dan kalau boleh ada kesannya, pesannya seperti apa selama homeschooling sampai sekarang di Kyushu? Apa ya, kalau dulu memang saya belajar seperti yang sudah disampaikan tadi, lebih banyak mengeksplor apa yang saya inginkan. Jadi di awal tuh lebih banyak main band, ngeband. Jadi lebih banyak main-mainnya, cuma ternyata dari main-main itu saya menemukan hal-hal lain, seperti saya ternyata suka berenang dan suka diving. Nah, dari diving itu saya menemukan kalau ternyata terumbu karang yang kita tahu sekarang ini tingkat sudah banyak yang mati karena perubahan cuaca di dunia, global warming. Nah, saya pengen melindungi itu supaya sebenarnya motivasinya waktu itu cuma satu, supaya hobi saya nggak hilang. Jadi terumbu karang. Jadi itu yang masih saya lakukan, dan sekarang untuk S2 saya juga masih sama terumbu karang, dan alhamdulillah juga sudah keterima kerja di sini di Jepang, dan memang concern perusahaan ini juga ke lingkungan. Jadi alhamdulillah dari SMA sampai sekarang semuanya cocok pilihan antara pendidikan dan pekerjaan yang akan saya lakukan nanti. Jadi sekarang udah sesuai belum, Dri? Sama apa yang dimauin, lalu apa yang lagi dijalankan sekarang? Alhamdulillah udah match belum? Alhamdulillah sesuai, tapi di awalnya itu memang banyak explore sebenarnya. Okay. Explore-nya lebih banyak dibanyakin explore, jadi di akhirnya nanti nggak nyesel gitu. Oh, ternyata salah pilihanku. Oh, ternyata ini kayaknya enakan yang ini deh gitu. Oke. Jadi banyakin explore aja kalau menurut aku. Baik, luar biasa, terima kasih. Istri lagi mulai ngandung ya? Mulai selamat ya. Semoga kehamilan lancar ya. Amin. Putra pertama. Amin. Ya, putra pertama. Wah, Pak Joko, Bu Iis. Semoga lancar, selamat. Jadi nanti ini kakek rektor jadinya. Berarti Mas Rizky itu berarti cucu homeschooling saya berarti. Cucu homeschooling. Oh iya. Jadi Aki Munas nanti habis ini ya. Oke. Baik. Kita sudah mendekati akhir. Terima kasih banyak, dan terakhir juga terima kasih banyak Andri sudah bergabung jauh-jauh dari Kyushu. Bapak Ibu sekalian yang dihormati, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk bergabung. Semoga hari ini ada secercah knowledge ataupun secercah poin yang bisa kita dapat dari diskusi untuk ke depan. Dan terakhir, sekedar penutup, saya jadi teringat satu cerita ketika dulu
di Amerika ada satu orang anak kecil, dia dapat surat dari gurunya, dibilang gurunya begini, ayo ini kamu kasih ya ke ibumu ya, gitu. Nah terus dia pulang dengan bangga, bawa pulang, wah aku dapat surat dari guruku untuk ibu nih. Begitu sampai di rumah, dia kasih surat ke ibunya, dan ibunya hampir sebetulnya mukanya sedih, tapi tidak mau diperlihatkan ke anaknya. Lalu kemudian beliau cuma bilang ke anaknya, nak, kan anaknya nanya, apa kata guruku tadi Bu gitu. Oh enggak, gurumu tadi cuma bilang kamu terlalu jenius. Jadi akhirnya harus dididik dengan cara lain karena sekolahmu nggak sanggup lagi mendidik kamu. Nah, setelah bertahun-tahun, setelah banyak pencapaian, singkatnya dia akhirnya kembali lagi ke rumah, dan di rumah itu dia menemukan surat yang sama. Kok yang dilalahnya ketemu surat yang sama, baru dia buka dan ternyata isinya saat itu adalah dia dikeluarkan dari sekolah dan tidak boleh lagi masuk ke sekolah gitu. Dan sejak saat itu dia semakin dia nangis, dia semakin cinta sama ibunya, dan dia terkenal dengan ucapannya, saya tidak menemukan 1000 kegagalan, tapi saya menemukan 1000 cara yang salah dalam membuat sebuah lampu pijar. Itu Thomas Alva Edison, dan dia sudah melahirkan Nikola Tesla, yang sekarang Tesla itu jadi mobil yang fenomenal, penerobos kebekuan dunia tentang fossil oil, yang akhirnya jadi sekarang jadi apa namanya, jadi juaranya dunia untuk electric car, dan itu salah satu yang dikenang legasinya. Dan semoga ini menjadi inspirasi kita semua bahwa pada saatnya lifelong learning itu justru menjadi inti dari kehidupan pembelajaran kita. Seperti Abraham Lincoln katakan, bukan masalah berapa lama tahun yang telah kita lalui di dunia, tapi bagaimana kita mengisi setiap tahun itu dengan yang terbaik. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih banyak. Tadi sedikit Pak Joko juga sangat diminati, itu diminta emailnya Pak, terutama buat putranya yang kedua. Terima kasih banyak. Jadi terima kasih sekali lagi, terima kasih Dr. Munas yang sudah sharing tentang homeschooling. Terima kasih banyak untuk Dok Joko yang sudah berkenan beserta Ibu hadir di sini berbagi pengalaman. Terima kasih banyak untuk Mas Andri jauh-jauh yang sudah berkenan hadir. Untuk Pak Yas juga tadi ikut. Nah, untuk ayah bunda, bapak ibu peserta yang dalam minggu paginya sudah berkenan jam 10 pagi disibukkan dengan diskusi kita kali ini. Semoga diskusi santai menjadi inspirasi untuk ke depan. Baik, itu saja. Saya Rizky Wisnuntoro undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.